Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Sahabat Jiwa. Kali ini saya ada di Desa Margomulyo dengan tema kegiatan Posyandu Jiwa. Apa itu Posyandu Jiwa? Nanti bisa kita lihat bersama bagaimana prosesnya untuk Posyandu Jiwa. Mari kita lihat bersama. Biasanya menggunakan sepatu ATT. Sepatu ATT barang kok. 173 rong pepes, gitu. Terus lagi, terus ini sepeda, biasanya mungkin ya, ini paling, lalu biasanya kita tambah vitamin, oke, vitamin tambah seger, ini dimungkin yang ini baik, ini atau vitamin, dan sampo juga, proses kanggo membersihkan kuman yang ada di pinter oke kita pinter lalu menawi setelah mandi itu biasanya ada boten Oke, kembali lagi ke channel saya Sahabat Jiwa. Saya dengan salah satu keluarga pasien khususnya gangguan jiwa yang setelah mendapatkan pelayanan di Posyandu Jiwa di Desa Margomulyo. Pak, di Desa Margomulyo ini sudah dibentuk yang namanya Posyandu Jiwa ya Pak ya. Untuk dengan adanya Posyandu Jiwa ini tanggapan Bapak gimana nantinya ke depannya, apakah ini sangat bagus sekali untuk nantinya untuk cek kesehatan pasien khususnya dengan gangguan jiwa, atau mungkin kedepannya lebih seperti apa lagi? Tanggapannya Bapak seperti apa setelah adanya kegiatan Posyandu Jiwa? Dengan adanya Posyandu Jiwa, mudah-mudahan semua yang ODGJ di Desa Margomulyo bisa ditangani, dan mudah-mudahan kedepannya untuk Desa Margomulyo untuk semua yang ada di ODGJ bisa tertangani semua. Dan alhamdulillah
katanya di Desa Margomulyo baru Desa Margomulyo saja yang menangani ODGJ, dan mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, Pak. Ya, jadi untuk di Desa Margomulyo ini untuk sahabat jiwa ini baru pertama kali se-Kabupaten Kendal. Jadi baru pertama kali nomor 1 yang mengadakan launching posyandu jiwa. Itu bisa kita lihat untuk pasiennya. Untuk pasiennya itu di sini kalau saya tanya-tanya tadi ada 14 pasien, tapi yang datang ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin yang lain masih ada yang kontrol, tadi saya tanya. Terus juga ada yang kegiatan di sawah atau apa. Jadi pasien di Desa Margomulyo ini khususnya gangguan jiwa itu sudah terkondisikan dan terawat dengan baik ya Pak ya. Jadi gitu ya. Jadi untuk kedepannya mungkin kegiatan posyandu jiwa ini bisa terus dilakukan ya Pak ya. Senang nggak Pak adanya dengan posyandu ya, jiwa? Dengan adanya posyandu jiwa, adik saya bisa terkontrol dan mudah-mudahan dengan adanya pengobatan posyandu jiwa, sering saya kontrol untuk pengobatannya dan mudah-mudahan bisa teratasi dan bisa sembuh normal ya, kembali. Normal kembali ya. Sudah berapa tahun Pak untuk Mbak siapa tadi? Mbak Reni ya? Sudah lama Pak. Sudah dari 96 Pak. 96. Ya. Berarti sudah puluhan tahun ya Pak. Ya. Tapi untuk pengobatan terus ya Pak ya, rutin terus, ya, dilakukan pengobatan rutin ya. ya. Oke, jadi kondisinya sekarang Mbak Reni sudah bagus ya. Ini Mbak Reni sudah. Nah, ini adalah salah satu pasien yang ada di Desa Margomulyo. Nah, ini adalah Mbak Reni. Ya, Mbak Reni ini sudah berapa tahun sudah mengalami gangguan jiwa ini? Sudah kiranya 20 tahun lebih ya Pak ya. 20 tahun lebih teman-teman. Jadi Mbak Reni ini sekarang sudah bisa apa aja Mbak Reni? Bisa nyuci, terus bisa nyapu, ngepel. Iya bisa ya. Iya. Jadi seneng nggak Mbak dengan adanya program posyandu jiwa? Bisa kumpul teman-temannya, dapat snack juga tadi. Seneng ya. Oke, untuk Mbak Reni tetap semangat karena untuk kesembuhannya nantinya tetap ada di Mbak Reni sendiri. Jadi jangan bosan untuk minum obatnya. Oke, terima kasih Mbak Reni, terima kasih yang sudah dari keluarga yang sudah merawat. Jadi saya bikin aja pesan nanti untuk kedepannya lebih untuk pemantauan minum obatnya lebih diperhatikan. Dengan Pak Carek ya Pak Nur Rohim dari Desa Margomulyo. Ya Pak, ini saya lihat nih pemandangannya kok Margomulyo siaga sehat jiwa. Polke, periksa, obati, lintas program, lintas sektor, kunjungi dengan kasih sayang dan evaluasi. Setelah Desa Siaga Sehat Jiwa terbentuk, sekarang di Desa Margomulyo ini khususnya sudah terbentuk untuk posyandu jiwa. Ya, jadi saya ingin menggali sedikit ya Pak Care untuk posyandu jiwa ini. Kenapa di Desa Margomulyo inisiatif membentuk posyandu jiwa? Monggo. Ya, masih berawal dari visi dan misi Bapak Kepala Desa juga yang akan membangun desa secara menyeluruh. Yang selama ini itu pembangunan ditafsirkan selalu pembangunan fisik, jalan, jembatan dan lain sebagainya. Ini Pak Kades punya bahasan dan cita-cita ingin membangun masyarakat Margomulyo baik jiwanya maupun raganya. Oke, baik jiwanya maupun raganya ya Pak ya. Jadi ya fisik maupun non fisik. Fisik maupun non fisik. Ya, jadi untuk di Desa Margomulyo itu tidak hanya membangun jembatan, membangun jalan, tapi juga membangun jiwa dan raganya. Ini setelah bentuk dari kepedulian Desa Margomulyo. Bisa dicontoh nanti untuk desa-desa lainnya ya. Yang kedua, untuk berapa jumlah ODGJ yang ada di Desa Margomulyo Pak Care? Sampai dengan per bulan ini terdeteksi 14 ODGJ. Sebetulnya kalau betul-betul disisir dan dijaring masih banyak ya, masih banyak yang terindikasi gangguan jiwa. Namun demikian yang agak memerlukan penanganan serius sementara 14 ya. Untuk pasien gangguan jiwa sendiri di Margomulyo itu ada 14 orang dengan gangguan jiwa. Tapi tadi saya lihat untuk proses posyandu jiwanya itu ternyata pasiennya kondisinya sudah bagus. Jadi ini adalah bentuk kepedulian antara
desa, puskesmas, mungkin lintas sektor, lintas program itu saling kolaborasi ya Pak ya. Jadi Kolaborasi. untuk pasien gangguan jiwa ini bisa terdeteksi ataupun terkontrol. Ya. Nah, terus selanjutnya posyandu jiwa ini nanti dilakukan berapa bulan sekali mungkin atau setahun berapa kali? Ya. Pak Tarik? Alhamdulillah sudah kita intervensi dengan anggaran di APBDes. Insya Allah dalam setahun ini rencana kita laksanakan 4 kali dalam setahun atau triwulan 3. Triwulan 3, berarti 4 kali dalam 1 tahun ya. Jadi nanti dilakukan 4 kali dalam 1 tahun untuk kegiatan posyandu jiwa ya. Ini untuk yang terakhir, setelah adanya posyandu jiwa, program apa yang ingin dijalankan untuk membantu pasien ODGJ? Ya, harapan sederhananya kami pengennya punya mau ambulan untuk Ambulan. sarana mau merujuk pasien pasien. ke rumah sakit jiwa itu selama ini kan kita masih minim sarana transportasi. Yang kedua pengen mengajak beliau-beliau yang terindikasi gangguan jiwa itu untuk bisa berkarya dan bekerja, karena akan berusaha menyediakan lapangan pekerjaan, entah itu pilah-pilah sampah dan lain sebagainya, yang jelas biar mereka ada kesibukan dan sedikit bisa mengobati gangguan jiwanya. Yang terpenting adalah mengurangi agar tidak menjadi beban terutama keluarga, apalagi lingkungan. Iya. Dengan mereka punya penghasilan, insya Allah kan entah seberapa yang bisa kita berikan, semoga bisa bermanfaat. Wah, mantap sekali program-program yang ada di Desa Margomulyo. Nantinya bisa membuat inspirasi. Jadi inspirasi ke desa-desa lain untuk program Margomulyo ini cukup bagus ini. Dari Desa Siaga Jiwa terbentuk lagi posyandu jiwa. Nanti juga akan membuka lapangan pekerjaan untuk orang yang mungkin gangguan jiwa ya Pak ya, untuk bisa melakukan kegiatan yang mungkin di rumah dia tidak punya kegiatan, bisa kita berikan kegiatan yang lain ya Pak ya. Jadi Pak, ini saya tanya sedikit, untuk di Kabupaten Kendal itu kita belum mempunyai panti rehab atau rumah singgah. Untuk tanggapan Bapak sendiri bagaimana Pak? Untuk rumah singgah itu perlu nggak Pak? Jadi kalau seandainya kita merujuk pasien yang mungkin gangguan jiwanya sudah cukup berat, nggak terkontrol, itu kalau kita pulangkan kan nantinya tetap kembali ke keluarga itu tidak bisa stabil. Ya, jadi menurut Bapak itu butuh nggak untuk rumah singgah ataupun panti rehab di Kabupaten Kendal tersebut? Oke, sangat butuh sekali. Sangat butuh sekali. Rehab di Kabupaten Kendal, apalagi masuk Kendal dengan gini belum punya panti. Kalau desa sendiri ada anggaran dan diperbolehkan sih, pengennya sih bentuk rumah sehat. Bentuk rumah atau sehat ya Pak ya. Iya, oke. Harapannya tapi itu minimal 1 kabupaten di Kabupaten Kendal Ada rumah singgah atau panti. singgah atau Ya. panti. Ya. Terima kasih untuk acara waktunya. sama-sama, Semoga Desa Margomulyo kedepannya lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Amin, dan amin. Ya. mungkin kepedulian terhadap orang dengan gangguan jiwa, mungkin terhadap orang-orang yang membutuhkan kita semua bisa teratasi. Oke. Dari saya terima kasih. Oke. Siap. Ya, terima kasih untuk teman-teman sahabat jiwa. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Oke. Teman-teman sahabat jiwa, kita lanjut untuk selanjutnya. Ini adalah salah satu pemegang program jiwa di Puskesmas Pegandon yang menangani seluruh kasus jiwa yang ada di Kecamatan Pegandon. Betul? Bu Betul sekali. Darwati, sehat Ya. selalu Bu Darwati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Setelah dibentuk Siaga Sehat Jiwa dengan apa ini Bu? Slogan ya? Slogan Polke, sekarang beliau membentuk program yang namanya Posyandu Jiwa ya Bu ya. Atau Posyandu Jiwa ini tadi saya lihat ada pemeriksaan di meja 1, meja 2, meja 3, meja 4 sampai di meja 5. Nah itu mungkin bisa
berbagi Bu, atau nantinya seperti apa sih meja 1 itu apa, meja 2 apa, dan seterusnya, bisa berbagi cerita atau pengalaman kepada teman-teman sahabat jiwa. Monggo Bu Darwati. Terima kasih Mas Dwi. Di sini saya memakai sistem 5 meja seperti posyandu balita, tapi untuk pelaksanaannya itu beda antara posyandu jiwa dan posyandu balita. Kalau posyandu jiwa meja 1 yaitu meja pendaftaran dan pemeriksaan fisik. Petugasnya 1 perawat, 1 kader. Itu yang diperiksa apa aja Bu? Di meja 1? Yang di badan, berat badan, dan TTV. Oke. Di meja 2 itu? Di meja 2 itu meja konseling ya, meja konseling dan pemberian obat. Nanti bisa konseling keluarganya atau ODG-nya, bisa konseling bertemu dengan dokternya, kemudian untuk pemberian obatnya sekalian. Oh, berarti di meja 2 itu ketemu dengan dokter, Iya. pemberian obat ya Bu ya. Untuk meja 3 Bu? Meja 3 itu meja penkes atau penyuluhan dan pemberian PMT. Itu yang tugas di sana saya dan 1 kader. Oke. Kita lanjut untuk meja keempat. Ya, meja keempat ini meja kebersihan ya atau personal hygiene ya, nanti yang terdiri dari bagaimana cara mandi, kemudian mandinya gosok gigi, pakai sabun atau tidak. Terus setelah mandi itu dicuci enggak pakaiannya. Terus bagaimana cara makan? Makannya itu berapa kali? Pakai piring atau pakai daun? Kan nanti di meja 4 dikasih tahu sama kadernya. Oh gitu. Makanya tadi sangat menarik Bu Darwati. Saya Iya, lihat kok iya. ada sabun, Iya. ada sampo, sikat gigi, terus ada handuk Iya juga. betul, itu untuk percontohan. Jadi handuk ini untuk apa? Ya, untuk setelah mandi pakai handuk. Jadi ya dipancing lah istilah, dipancing. Jadi intinya di meja 4 itu untuk memulihkan ingatan dari pasien ya Bu ya. Jadi pasien itu biar ingat kembali ini apa, untuk apa gitu ya lainnya ya Bu ya. Untuk di meja 5 Bu? Meja 5 itu meja keterampilan. Meja keterampilan. Ya, ini 2 kader. Ya, ini sementara baru, jadi paling keterampilannya buat pesawat, buat apa. Lah nanti ke depannya insya Allah saya usahakan kalau bisa yang yang bisa berhasil dikuangkan. Contohnya mungkin bisa membuat kipas ilir itu ya. Oh, ya, ilir kemudian dari anyaman bambu, itu, ya mungkin bisa membuat besek itu. Wah, itu kan kedepannya ya Bu ya. iya insya Allah kedepannya kayak gitu ya. Ya, karena di posyandu jiwa ini kan ada 5 meja Bu. Iya. Untuk prosesnya itu dibantu dengan siapa Bu? Oh, ini saya kolaborasi dengan kader ya, kemudian dengan perangkat desa ya, aparat desa yang ada di Desa Margomulyo. Oh gitu Iya, ya Bu ya. iya. Oke, jadi di Desa Margomulyo ini untuk posyandu jiwanya sendiri untuk Bu Darwati kolaborasi. Jadi antara kader dari perangkat desa ya Bu ya. Jadi Bu. Iya. Kalau saya lihat tadi yang datang baru berapa ya Bu ya? 6 ya. Untuk pasien yang lain mungkin yang lain itu karena ada yang berobat hari ini pas jatuh tanggal berobatnya. Oke. Kemudian karena ada yang kooperatif sehingga membantu orang tuanya di sawah gitu ya, kayak gitu. Mungkin kalau ini kan acaranya juga masih launching ya Bu ya. Iya, memang kayak gitu. Pasti ada kekurangannya. Iya. Insya Allah nanti ke depannya tetap saya usahakan. Lebih Ya. berkembang lagi. Iya. Oke. Jadi cukup itu saja Bu untuk yang saya tanyakan. Ini buat berbagi pengalaman kepada teman-teman sahabat jiwa. Semoga di desa-desa lain bisa membentuk posyandu jiwa ya Bu. Iya. Karena posyandu jiwa ini sangat bermanfaat sekali ya Bu ya. Tadi saya lihat pasiennya juga sudah kooperatif ya semua, di Desa iya. Margomulyo ini memang pasiennya terkontrol semua ya Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu Darwati. Iya, Sehat sama-sama. selalu. Semoga Amin. nanti untuk program posyandu jiwanya ke depan lebih berkembang lagi ya Bu. Amin ya Allah. Oke, terima kasih. Terima kasih sama-sama Mas Dwi. Kita lanjut dengan salah satu ibu kader nggih. Jadi ibu kader ini yang asalnya dari Desa Margomulyo nggih. Bu, perkenalkan dulu Bu, namanya siapa Bu? Perkenalkan, nama saya Kusrini. Bu Kusrini ya Bu nggih. Jadi kader sudah berapa tahun Bu? Sudah lama, 2012. 2012 ya Bu ya, sudah menjadi kader. Tapi ini mungkin dari kader Posyandu, dari kader Posyandu juga ya Bu ya. Posyandu ya Bu ya, Posyandu ya.
Ya, jadi ini mungkin teman-teman di sini sangat menarik ini. Kenapa kok posyandu jiwa? Pasti kan ibu pasti kan pikirannya, waduh, kok banyak yang mengira untuk posyandu jiwa nanti yang datang adalah orang dengan gangguan jiwa. Ternyata seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk Dulunya posyandu pas jiwa ditawani juga iya, takut dan takut ya. Iya. Jadi dulu takut untuk Iya. menjadi kader posyandu jiwa itu takut ya karena Pandangannya yang kemana-mana gitu. pandangannya yang datang orang dengan gangguan jiwa, pastinya orangnya ngamuk, nggak terkontrol ya Bu ya. Ternyata di Desa Margomulyo ini pasiennya sudah bagus-bagus semua Bu, tinggal kita melanjutkan aja ya. Gitu. Untuk Ibu kader sendiri, bagaimana Bu menjadi seorang kader sendiri, apalagi sekarang terlibat di salah satu kegiatan atau program di Posyandu Jiwa. Bagaimana Bu tanggapan Ibu? Tanggapannya ya melihat tadi itu pas posyandu itu senang Mas. Senang ya. Senang. Ya. Dalam artian senang tuh bagaimana Bu? Senang melihat itu tadi ada senam, ada melihat orang yang pasiennya itu ya ditanya ya bagus-bagus. Ya, jadi beliau merasa senang menjadi kader posyandu jiwa karena bisa membantu ya Bu ya, dalam arti membantu proses penyembuhan pasien ya Bu ya. Ya, untuk kedepannya untuk posyandu jiwa ini gimana Bu? Akan terus dilaksanakan atau mungkin bagaimana? Mungkin tempatnya nanti atau bisa di luar atau gimana yang mungkin menjadikan pasien itu lebih fresh lagi gitu Bu. Gimana Bu tanggapannya? Makanya ya untuk ini kalau di Samaduna kan rencana 4 kali 1 tahun. 4 kali 1 tahun. Tetap dijalankan Tetap ya kalau dijalankan. bisa ya nanti kedepannya bisa 2 bulan sekali. Oh gitu ya Bu ya. Malah permintaannya 2 bulan sekali teman-teman ya. Jadi Mungkin ini kan dari desa baru 4 kali 1 tahun. 4 kali 1 tahun ya Bu. Bu, gimana Bu menjadi seorang kader Bu? Kader itu kan mungkin di masyarakat itu kan memang apa namanya non sewu, tidak ada mungkin timbal balik, tidak ada mungkin apa dibayar atau apa istilahnya seperti itu. Kalau saya lihat itu seperti itu Bu. Jadi untuk Ibu sendiri bagaimana Bu untuk menjadi seorang kader yang benar-benar tulus dan ikhlas? Ya menjalankan dengan ikhlas aja ya Dengan Mas. ikhlas ya, oke ya. Menjalankan dengan ikhlas ya Bu ya, menjadi Iya. seorang kader ya. Yang penting Tidak bisa menuntut apa-apa yang tidak penting menuntut ya. apa. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu ya, bisa menolong ya Bu ya. Iya. Nanti untuk imbalannya nanti yang di atas ya Bu ya. Oke. Nggih, terima kasih untuk Bu Kader, semoga sehat selalu, bisa menjalankan apa yang menjadi program di pemerintah nantinya ke depannya mungkin bisa lebih berkembang lagi, bisa maju lagi untuk apa namanya posyandu jiwa yang ada di Desa Margomulyo. Oh iya. Ya Gitu ya. harapan ada Harapannya? saat itu kok sahabat jiwa itu mungkin bisa kader-kader yang di Margomulyo bisa di Oh gitu ya Bu ya. Ya. Terima kasih Ibu. Oh iya, Sehat selalu. Oke. terima kasih. Terima kasih untuk sahabat jiwa. Tadi sudah ada Pak Cari, Bu Kader yang sudah berbagi pengalaman nantinya kedepannya seperti apa. Tetap di channel saya sahabat jiwa. Nyampe ke apa? Kesan-kesannya apa wis kanggo posyandu jiwa? Ini kan temanya posyandu jiwa. Kesan-pesannya apa? Saya akan memberikan kesan-pesan. Semoga kita berkumpul bersama mendapatkan kesejahteraan, kedamaian Terus? sampai dunia akhir. Amin.